Ini kan jadi unik gitu. Yang sering bicara agar judi online diselesaikan itu Mbak Puan, tapi Budi Ari menuding Budi Gunawan yang nggak pernah bicara dan bukan juga PDI Perjuangan. Tapi bagi Budi Ari, Budi Gunawan adalah PDI Perjuangan. Ini kayaknya Budi Ari salah sebut atau gimana? Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya kaget sekali setelah membaca salah satu berita di media online yang menyebutkan bahwa Budi Ari ini sekarang menuduh Budi Gunawan sebagai otak framing dari dakwaan jaksa yang menyebutkan bahwa Budi Ari mendapatkan 50% fee pengamanan website judi online. PDIP framing saya, ini BG dalam tanda kutip Budi Gunawan dan PDI Perjuangan otaknya, kata Budi Ari. Dan ini sebenarnya adalah berita di salah satu media yang tidak terlalu viral, tidak terlalu terkenal, tapi kemudian muncul di grup WhatsApp saya yang nampaknya ini cukup bisa dipercaya. Karena dalam websitenya itu dia menceritakan bahwa Budi Ari tiba-tiba menelpon. Sebelumnya, ratastv.co ini memberitakan terkait fee 50% yang didapat oleh Budi Ari. Ya samalah seperti media-media yang lain gitu. Mereka juga ikut memberitakan itu. Dan kemudian 1 jam setelah mereka merilis, itu kemudian katanya Budi Ari nelpon jurnalis dari Ratas TV ini dan kemudian ngomel-ngomel dan marah-marah dengan nada yang cukup tinggi. Ini nggak terima Budi Ari gitu ya, dan mengatakan bahwa ini otaknya nih Budi Gunawan, ini framing katanya, ini framing dari PDI Perjuangan. Tapi ya sebenarnya kalau ini disebut sebagai sebuah framing, semua media memberitakan hal yang sama. Lawang sumbernya sama, surat dakwaan jaksa gitu. Ya tapi mungkin Budi Ari kenal dengan si ratastv.co ini, website ini gitu ya, dan mungkin juga punya hubungan atau memang menyimpan nomor dari Agus Supriyanto dari salah satu jurnalis di Ratas TV ini. Jadi kemudian ditelepon lah, ya nggak tahu hubungan mereka apa, pernah ketemu, pernah berhubungan, kerjasama dan sebagainya, nggak ngerti. Tapi intinya dalam ceritanya ini Budi Ari katanya protes sangat keras sekali. Nggak terima gitu ya, karena ikut memberitakan isu atau catatan atau surat dakwaan jaksa yang menurut dari sudut pandang Budi Ari atau Projo itu framing, itu nggak bener. Padahal surat dakwaan jaksa kok dibilang nggak bener itu. Jadi ya nelponlah Budi Ari dan kemudian menuding Budi Gunawan sebagai otak dari framing ini. Memang berita ini tidak muncul di media-media mainstream yang lain ya, karena ini memang cerita pribadi si jurnalis yang ditelepon sama Budi Ari gitu ya. Tapi dari sini kan menunjukkan bahwa sepertinya Budi Ari panik sekali gitu sampai menuding Budi Gunawan yang sebenarnya dia nggak ngapa-ngapain. Kelihatannya kan nggak ngapa-ngapain gitu ya, dan nggak ada hubungannya nampaknya gitu. Tapi ya mungkin karena Budi Ari ini jengkel, mungkin karena butuh pembelaan, makanya kemudian nelpon jurnalis ratastv.co, sebuah website media online yang sebenarnya pembacanya tidak terlalu banyak. Ya karena mungkin karena faktor kenal tadi, atau mungkin karena sebagai pelampiasan saja supaya kelihatan berwibawa, mau marah gitu ya. Ya karena dia mau nelpon siapa, nggak bisa lagi gitu. Kalau dia mau menelpon media-media mainstream seperti Detik atau Kompas atau CNN gitu ya, nggak berani kayaknya dia. Makanya nelponin si ratastv.co, sebuah website media online yang nggak terlalu banyak membacanya, tapi untuk melampiaskan, untuk menunjukkan bahwa dirinya berkuasa, telepon lah si jurnalis. Sebentar ya, mungkin waktu itu gitu ya. Nggak bener ini, ada teman-temannya dengerin. Nggak bener, saya telepon jurnalis ini. Ini gimana? Biar teman-temannya ini aja, biar denger gitu kan, atau staf atau ajudannya denger gitu. Karena Budi Ari sempat bilang bahwa saya yakinin kamu 100% saya tidak terlibat, wah ya kan. Ini nggak penting sebenarnya, karena nelpon ratastv.co yang secara pemberitaan nggak banyak orang baca gitu. Nggak penting, harusnya nelponin Kompas TV dong. Ya, tapi karena kepentingannya mungkin berbeda, jadi
diteleponlah si ratastv.co ini gitu. Ya mungkin berharap supaya jurnalis ini itu bisa percaya gitu ya, dan kemudian bisa memberikan pembelaan gitu ya. Meskipun itu juga gak masuk akal, karena ngapain mencari pembelaan dari media online yang gak banyak pembacanya. Dan apalagi setelah itu kata Budi Ari, ini saya sekarang lagi siapin data untuk memetakan mana media kawan dan media lawan. Ini gak bener ini. Apanya yang mau dipetakan gitu? Kasus atau cerita surat dakwaan jaksa yang dibacakan di persidangan itu semua media hari ini di Indonesia, nggak ada satupun yang nggak memberitakan. Itu semua narasinya sama gitu. Nggak ada yang belain, semuanya sama ya, karena sumbernya sama dari surat dakwaan jaksa. Apanya yang mau diubah gitu kan? Jadi kalau mau dipetakan mana media kawan, media lawan, nggak ada yang media kawan, nggak ada yang belain, nggak ada yang belain Budi Ari. Ya, tapi ya namanya orang lagi tersudut ya mungkin ya begini gitu. Dan saya hanya tidak mengerti kenapa ini Budi Gunawan yang dituding gitu ya, dan kemudian dikaitkan dengan PDI Perjuangan. Karena Budi Gunawan ini kan juga Menteri Menko ya di kabinet sekarang gitu ya. Dan jelas ketika Budi Gunawan menjadi menteri hari ini, dia sama sekali tidak menjadi bagian dari representasi PDI Perjuangan, karena PDIP nggak berkoalisi, belum berkoalisi sampai sekarang. Jadi ketika dia masuk ke kabinet itu tidak mewakili PDI Perjuangan, dan itu sudah dikonfirmasi sebelumnya ketika BG pertama kali muncul sebagai calon menteri waktu itu. Ini bukan representasi PDI Perjuangan. Jadi kalau Budi Ari kemudian menyerang Budi Gunawan, ini terus terang bagi saya itu membingungkan. Ada apa? Kok yang diserang teman sesama menteri? Yang dituding PDI Perjuangan padahal bukan PDIP gitu. Jadi ya kalau mau nuding PDIP ya nuding aja PDIP, misalkan siapa kayak Hasto kayak misalkan gitu ya. Atau Mbak Puan Maharani ya, karena kalau kita ngelihat dari kasus atau jalan cerita bukan Budi Ari, judi online gitu ya. Hampir kebalik-balik. Kalau kita ngelihat dari kasus judi online ini, yang paling sering memberikan pernyataan untuk supaya agar kasus ini diselesaikan, segera dilakukan penanganan dan sebagainya, itu Puan Maharani. Memang dari PDI Perjuangan gitu ya, Ketua DPP dan Ketua DPR RI hari ini. Memang Mbak Puan yang sering bicara soal bagaimana judi online ini supaya bisa segera selesai, supaya bisa membuat masyarakat ini terbantu dan tidak dihantui sama ancaman judi online. Jadi Mbak Puan yang sering bicara soal judi online, dan entah kenapa ceritanya kemudian Budi Ari menuduh Budi Gunawan yang nggak bicara apa-apa soal judi online gitu. Ini kan jadi unik gitu. Yang sering bicara agar judi online diselesaikan itu Mbak Puan, tapi Budi Ari menuding Budi Gunawan yang nggak pernah bicara dan bukan juga PDI Perjuangan. Tapi bagi Budi Ari, Budi Gunawan adalah PDI Perjuangan. Ini kayaknya Budi Ari salah sebut atau gimana? Jadi ini membuat cerita soal kasus judi online ini menjadi semakin rumit gitu, karena kalau Budi Gunawan dianggap sebagai otak dari framing jahat atau framing terkait jatah 50% yang dialokasikan untuk Budi Ari gitu ya. Itu kan menunjukkan seolah-olah jaksa kita hari ini bisa ditekan sama Budi Gunawan, seolah-olah jaksa itu bisa ditekan sama PDI Perjuangan. Partai yang sampai sekarang tidak menjadi bagian dari pemerintahan atau masih menjadi partai oposisi sampai sekarang. Kan ajaib gitu, kok bisa kejaksaan ditekan sama partai? Kok bisa kejaksaan ditekan sama Budi Gunawan? Jadi ya bagi saya ini adalah satu cerita kepanikan saja nampaknya. Sepertinya Budi Ari yang sedang berada di luar negeri itu kebingungan untuk melakukan apa gitu, dan ya untuk kemudian menenangkan diri, untuk kemudian setidaknya memberikan satu pembelaan untuk dirinya sendiri, maka dia nelpon si jurnalis ratastv.co ini supaya kelihatan ada sedikit pembelaan. Ya, terlepas dari semua tuduhan-tuduhan yang disampaikan sama Budi Ari yang sudah dirilis di ratastv.co ini, memang sampai sekarang itu belum muncul di media mainstream ya, karena mungkin media-media tidak melihat ini sebagai sebuah
bagian dari berita yang harus mereka beritakan gitu, karena ini pengalaman pribadi jurnalis si ratastv.co gitu. Jadi ya kalau media lain kemudian mau mengutip, ya harus kan wawancara kepada salah satunya, kepada Budi Ari atau kepada si Agus Suprianto tadi. Tapi sepertinya kan media-media tidak bisa menjangkau itu atau tidak tertarik untuk menulis ini semua, karena itu efeknya bisa lebih buruk dari hari ini gitu. Karena gini, ketika Budi Ari menelpon jurnalis ratastv.co itu sepertinya itu hanya sebuah kemarahan sesaat, emosi sebentar saja gitu ya. Dan mungkin berharap agar apa yang dibicarakan semuanya ini itu tidak disampaikan, tidak ditulis ulang atau tidak diberitakan. Itu hanya komunikasi pertemanan mungkin antara Budi Ari dengan jurnalis ratastv.co ini. Tapi bagi ratastv.co itu seperti bukan sebuah pertemanan, itu sebuah protes dan menjadi satu pemberitaan. Makanya mereka beritakan, rilis lagi. Jadi ya Budi Ari salah anggap kayaknya. Dia menganggap bahwa ratastv.co ini temannya gitu ya, media teman gitu ya. Tapi ternyata nggak berpihak kepada Budi Ari. Makanya cerita ini jadi dibocorkan sama mereka. Dibocorkan sama jurnalis yang diteleponin sama Budi Ari, dan nggak tahu deh habis ini mereka akan seperti apa. Kasihan juga gitu ya, karena ketika Budi Ari sampai bisa nelpon itu kan artinya mereka punya hubungan. Setidaknya mereka kenal lah gitu ya. Jadi kalau sekarang cerita ini kemudian dibocorkan, wah nanti kayaknya nggak bisa baik-baik saja setelah ini gitu. Dan ya kembali lagi, kalau misalkan isu ini mau dibesarkan dan diberitakan di media mainstream bahwa ada tuduhan Budi Gunawan yang menjadi otak dari kasus judi online ini, itu kayaknya masalahnya akan lebih besar dari sekarang gitu. Karena ya ini aja yang ada di ratastv.co udah cukup jadi perbincangan, meskipun nggak banyak orang yang menyebarkan atau membaca. Apalagi kalau kemudian media-media ikut memberitakan semua, itu Budi Ari bisa tambah habis kayak. Ya semoga baik-baik saja semuanya, dan ya kalaupun Budi Ari ini terlibat, setidaknya direshuffle aja lah gitu ya. Ya karena kalau sampai kemudian berkasus nantinya kan kasihan juga gitu, karena ya gimana, kan udah terlanjur menang pilpres, masa dikasuskan. Dulu kan kepercayaan atau keyakinannya ini kalau sampai kalah masuk penjara semua ini gitu kan. Tapi kan sekarang menang gitu ya. Ya mungkin harapannya tidak sampai lah. Tapi ya sekali lagi kita lihat saja, kasus judi online ini memang adalah masalah yang harus segera diselesaikan, karena dampak atau efek negatifnya itu benar-benar sudah di luar batas kewajaran. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.